Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang operasi pecahan, tentang perkalian, pembagian pecahan, kemudian pengurangan dan penjumlahan pecahan, tetapi jika penyebutnya berbeda. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan sama pengurangan pecahan tapi penyebutnya sama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan dan penjumlahan pecahan tetapi penyebutnya berbeda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar mendapatkan keberkahan dalam materi kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Operasi hitung pecahan. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya berbeda, kemudian perkalian pecahan, kemudian pembagian pecahan. Nah, di Al-Quran terdapat dalam Quran surah An-Nisa yang berkaitan dengan pecahan, yaitu yang artinya Allah mensyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi orang masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau yang sudah dibayar hutangnya. Nah, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oke, penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya berbeda, maka syaratnya yang pertama itu kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Oke, dengan cara mencari pecahan senilainya atau KPK-nya ya nak, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, yang kedua mengoperasikan atau menjumlahkan serta mengurangi pembilang, sedangkan penyebutnya itu tetap. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran, dapat dilakukan dengan mengubah pecahan tersebut ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan pecahan itu pecahan campuran, nah kita wajib mengubahnya itu ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, baru kita ikuti langkah-langkahnya seperti ini, seperti melakukan pecahan biasa. Oke, kamu bisa buka buku kamu di halaman 34, lihat contoh soalnya. Nah, 1/2 dikurang 2/5. Nah, tadi catatan atau syaratnya kita harus mengubah penyebutnya dulu ya, karena agar nilainya sama. Jadi kita harus mencari pecahan senilainya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian mengurangkan pembilangnya ya nak. Nah, di sini
eh penyebutnya kan 2/5 nak. Nah, perkalian 2 sama perkalian 5, hasilnya yang sama itu berapa? Yang sama tapi yang terdekatnya. 2 kali berapa atau 5 kali berapa yang hasilnya sama? Oke, Miss. Ada, Miss, perkalian 2 sama 5, Miss, hasilnya sama. Mereka ada sama-sama hasilnya 10. Nah, sehingga yang 2 ini tadi supaya menghasilkan 10 dikalikan penyebut sama pembilangnya dengan 5 supaya hasilnya 10. Nah, sedangkan pecahan yang ini agar penyebutnya itu sama-sama penyebutnya itu 10, maka pembilang dengan penyebutnya itu sama-sama dikalikan 2. Oke. Sehingga 1 dikali 5 itu sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Per 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, penyebutnya sudah sama, nak. Sudah sama di sini penyebutnya. Oke, sudah, Miss. Nah, tinggal kita kurangkan saja dia. Oke, kita kurangkan. Berarti 5 dikurang dengan 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi penyebutnya tetap ya, nak. 10 penyebutnya itu tidak berubah. Oke, jadi 1/10. Oke, Miss punya contoh lain. Tetapi di sini pecahannya gabung, ada pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Nah, pada saat pecahan campuran itu harus kita rubah dulu ke pecahan biasa. Oke, dengan cara kita kalikan ini 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, 10 dijumlahkan dengan 2. Jadi berapa hasilnya, nak? 12 per penyebutnya tetap 5 dikurang 3/10 tetap karena dia sudah pecahan biasa. Nah, ini kita rubah lagi ke pecahan campuran dengan cara apa? 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Nah, 6 ditambahkan dengan 1 sama dengan 7/2. Paham ya, nak? Nah, ini, Miss, sudah sama-sama pecahan biasa semua, Miss, tetapi penyebutnya belum sama. Nah, di situ penyebutnya ada 5, 10, sama 2. Antara ketiga ini yang menghasilkan hasil yang sama perkaliannya yang mana, nak? Oke, Miss, mereka sama-sama punya hasil perkalian yaitu 10. Nah, jadi yang ini supaya 10, 5 kali berapa tadi, nak? 5 dikali 2. Sehingga yang ini sama-sama kita kalikan dengan 2/2. Jadi hasilnya 12 dikali 2 itu sama dengan 24/10. Nah, ini tetap kan dia kena 10. Kenapa? Karena 1 kali 10 ada 10, Miss. Kan tadi kita mau nyamakan penyebutnya itu 10 karena. Nah, jadi tetap dia 3/10. Tambah, ini 2 kali berapa dia yang hasilnya tadi 10? 2 dikali 5. Jadi penyebut dan pembilangnya ini sama-sama dikalikan dengan 5/5. Oke, sehingga hasilnya 7 dikali 5 35 per 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi tinggal kita kurangkan dan jumlahkan aja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 24 dikurang 3 ditambah 1. Oke, hasilnya 56/10. Atau kita sederhanakan lagi menjadi menjadi pecahan campuran yaitu 5 3 per 5 3 per 5. Oke, perkalian. Nah, untuk dua buah pecahan A per B dan C per D,
perkalian antar pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebutnya kita kalikan dengan penyebutnya. Seperti itu ya nak, kalau perkalian pecahan. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan caranya ya nak. Oke, contoh 2 per 3 dikali 1 per 2. Nah, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Penyebut dikali penyebut. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Sehingga hasilnya 1 per 3. Oke, untuk contoh yang kedua, 2 1 per 4 dikali 3 per 5. Nah, pecahan campuran ini tetap kita rubah ke pecahan biasa. Jadi, kita rubah ke pecahan biasa. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambahkan 1. Sehingga hasilnya 9 per 4. Oke, sama dengan 9 dikalikan 3 sama dengan 27. 4 dikali 5 sama dengan 20. Sehingga hasilnya 27 per 20. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 17 per 20. Nah, pembagian pecahan. Untuk dua buah pecahan A per B dan C per D, operasi pembagiannya dapat dinyatakan sebagai berikut. A per B dikali C per D sama dengan A per B. Nah, yang ini, penyebut yang ini naik ke atas. Naik ke atas, pembilangnya yang ini. Nah, turun ke bawah. Tapi tandanya berubah jadi perkalian. Yang tadinya pembagian berubah jadi perkalian. Paham ya nak? Oke, contohnya 1 per 2 dibagi 3 per 10. Nah, jadi gimana nih cara mengerjakannya nak? Oke, berarti yang ini kita balik ya, karena pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, dan tandanya berubah jadi perkalian, jadi kali dia. Sehingga 1 per 2 dikali 10 per 2. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, caranya tetap sama seperti yang tadi operasi perkalian sudah dijelaskan. Berarti pembilang dikali pembilang, 1 dikali 10 sama dengan 10 per penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita sederhanakan lagi, sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 5 per 3. Oke, ini Miss punya latihan. Nah, kamu kerjakan di rumah. Yang nomor 1, 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah, samakan dulu penyebutnya ya nak. 3 perkalian 3 sama 4. Nah, hasilnya sama. Yang mana nak? Tapi yang sama yang terdekat ya. Kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? Yaitu 12. Jadi nanti penyebutnya 12. Oke, nomor 2. Nah, 7 per 8 dikurang 3 per 4. Nah, perkalian 4 sama 8 yang hasilnya sama. Yang mana nak? Yang terdekatnya yaitu 8 Miss. Nah, boleh. Jadi penyebutnya nomor 2 yaitu 8. Nah, nomor 3, 1 per 4 dikali 5 per 3. Nah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 5 berapa? 4 dikali 3 berapa ya nak? Kemudian yang nomor 4, 4 per 7 dibagi 3 per 8. Nah, kita rubah ya, karena 3 per 8-nya itu menjadi berapa? Menjadi 8 per 3. Kemudian tandanya berubah menjadi kali. Oke, insya Allah paham ya nak dengan penjelasan Miss pada pagi hari ini. Oke.
Oke, lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.